Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini akhirnya aku bikin video battle lagi. Cuma battle kali ini adalah battle sunscreen lokal Indonesia. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Berhubung aku lagi sering banget bahas skincare, aku lagi kayak cinta banget sama skincare. Apa waktu aku selalu mendahulukan skincare sekarang daripada makeup. Seneng banget, aku excited banget bikin battle ini lagi. Karena kan tadinya aku biasanya bikin battle tentang makeup gitu kan. Cuma sekarang aku mau coba lebih sering battlein tentang skincare buat kalian. Karena di Instagram aku juga aku sering banget nge-review skincare. Dan kalian banyak banget yang antusias sama review skincare aku. Buat battle sunscreen lokal kali ini tuh aku bakal battlein sunscreen yang cocok buat kulit yang berjerawat, sensitif, sama yang berminyak juga. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku udah cobain lumayan banyak sunscreen lokal Indonesia yang emang punya klaim buat kulit berjerawat, sensitif, dan juga berminyak. Tapi aku juga nyobain sunscreen yang nggak punya klaim itu. Jadi aku pengen tahu sih mana yang kira-kira cocok di aku sebagai kulit berjerawat, sensitif, dan berminyak. Dan hasilnya adalah yang bakal aku battlein hari ini. Biasanya aku kalau ngebattlein produk itu selalu 5 guys. Cuman kali ini cuman 4 karena kayak aku tuh satu lagi tuh susah banget menemukan yang bener-bener aku suka dan menurut aku tuh pantas buat dibattlein sunscreen yang cocok buat kulit berjerawat, berminyak, dan sensitif itu. Jadi ya udah cuma 4, nggak apa-apa ya guys. Kita bahas 4 aja kali ini. By the way, ini jerawat di tengah alis tuh bener-bener kayak orang India tau gak? Kok jadi kayak rasis. By the way, aku seneng banget hari ini aku syutingnya tidak malam hari, nggak di atas jam 12 malam. Karena biasanya aku kalau syuting kalau weekdays tuh kan selalu kayak di atas jam 12 malam kan, karena tunggu semua aktivitas aku selesai dan segala macam. Cuman akhir-akhir ini aku lagi kayak ngatur ulang schedule aku. Jadi aku berusaha buat nggak tidur pagi lagi biar aku juga lebih sehat, biar mind aku juga lebih sehat, soul aku lebih sehat. Ya semoga usaha aku lancar ya guys, doain ya guys. 4 produk ini aku bakal susun ya guys, dari yang posisi keempat, ketiga, kedua, dan ke satu. Yang keempat bukan berarti kayak jelek banget juga, enggak ya. Cuman yang lebih sering dan aku prefer itu adalah yang di posisi pertama pastinya. Oke, jadi yang keempat yang mau aku bahas adalah ini dia. Ini adalah Daily Facial Sun Shield SPF 50 PA++ dari Potrepo. Sunscreen ini mengandung tranexamic acid sama salicylic acid. Potrepo tuh banyak banget produk-produknya yang bagus dan aku kepo banget sama produk-produknya. Jadi pertama yang mau aku bahas ini adalah dari packagingnya. Packagingnya dia lumayan besar, isinya itu ada 30 ml. Rata-rata emang seginian sunscreen. Kenapa sunscreennya Potrepo ini aku ada di posisi keempat? Soalnya dia tuh mengandung SPF 50 PA++. Jadi PA-nya cuma ada plus ada 2 doang. Nah, buat SPF 50-nya aku seneng. Karena kalau misal SPF 50 itu berarti dia menangkal UVB-nya sekitar 98-99%. Jadi itu udah kayak maksimalnya dalam menangkal UVB. SPF 50 itu udah paling bagus lah pokoknya. Nah, kalau PA++ itu berarti nggak menangkal UVA secara maksimal gitu loh guys. Karena kalau misalkan menangkal UVA secara maksimal itu dibutuhkan PA-nya 4 kali, PA++++. Nah, ini PA++-nya cuma ada 2. Jadi itu salah satu hal yang membuat aku ini ada di posisi keempat. Sebelumnya aku udah pernah jelasin kalau misalnya SPF itu buat menangkal UVB, yang berarti menangkal sinar yang membuat kulitnya tuh jadi burn. Jadi kayak ada bercak-bercak noda hitam, terus abis itu gosong lah istilah kata, terus abis itu merah-merah juga kulitnya karena ya kebakar gitu ya. Pokoknya lebih kayak gitulah warna lah. Sedangkan kalau misalnya PA itu adalah buat menangkal UVA yang berarti aging. Jadi menangkal sinar UV yang bisa bikin kulitnya tuh jadi kayak keriput, terus abis itu banyak wrinkle, banyak sunspot, titik-titik kecil-kecil gitu. Jadi itu dia apa sih bedanya SPF sama PA guys. Nah, yang aku suka dari ini adalah ingredientsnya, itu adalah tranexamic sama salicylic acid. Pas banget kalau buat yang kulitnya berjerawat, itu emang ingredients yang paling cocok itu adalah salicylic acid. Kalau misalnya si tranexamic sendiri itu gunanya itu buat antioksidan, dimana itu adalah hal yang bagus banget kalau misalkan di suatu produk itu ada ingredients yang mengandung antioksidan, karena bantu menangkal radikal bebas juga kan guys. Selain itu, tranexamic itu dia juga bisa menjadi ingredients untuk mencerahkan kulit, karena antioksidan juga bisa bantu mencerahkan kulit gitu. Nah, dia buat sunscreennya sendiri dia tuh pakai zinc oxide, yang berarti ini itu physical sunscreen, dan physical sunscreen itu bagus buat kalian yang kulitnya sensitif. Biasanya yang physical sunscreen itu lebih nggak merusak kulit dan lebih nggak berbahaya sama nggak sensitif lah pokoknya buat kulit. Jadi kalau misalkan buat kalian yang kulitnya berjerawat atau sensitif, kalau bisa cari yang physical sunscreen. Tapi kalau emang ternyata dapatnya hybrid sunscreen juga sudah bisa aja sih, asalkan kalau bisa lagi non comedogenic. Nah, ini produk ini juga udah non comedogenic, makanya aku seneng dan aku berani mencoba ini. Dia udah alcohol free, fragrance free, sama essential oil free. Jadi tiga-tiganya itu emang sebaiknya dihindari buat kalian yang kulitnya sensitif ya guys. Nah, ini aku mau tunjukin buat teksturnya.
Dia putih kayak gini dan hitungannya dia kental. Dia kalau diaplikasiin ke muka karena dia physical sunscreen, jadi dia ngasih efek sedikit white cast lah di muka. Tapi nggak yang bener-bener white cast banget yang kayak annoying gitu, enggak sih. Jadi masih bisa ditolerir lah guys. Nah, dia teksturnya tuh putih seperti ini. Menurut aku produk ini begitu diaplikasiin ke muka, hitungannya dia lumayan cepet nyerapnya. Tapi ada satu hal yang bikin ini juga di posisi keempat buat aku, karena kalau misalkan lagi nggak begitu berjerawat, itu kadang-kadang tuh ada rasa cekit-cekit di muka. Mungkin karena ada salicylic acidnya itu kan tadi. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak yang berjerawat banget, aku nggak pakai ini sih buat daily sunscreen aku. Cuman ya bisa disesuaikan aja sih sama kebutuhan kalian. Ini menurut pengalaman pribadi aku ya guys. Cuman overall aku suka banget, dia cepet nyerapnya. Terus abis itu white castnya juga nggak annoying, dia lumayan tahan lama juga, nggak kelihatan kayak becek berminyak. Jadi menurut aku oke buat kalian yang kulitnya berminyak, tapi tetap di reapply selama 2-3 jam sekali. Dan jangan lupa buat double cleansing setiap hari walaupun cuma pakai sunscreen doang ya guys. Bisa pakai cleansing oil ataupun pakai micellar water, terserah kalian, senyamannya kalian aja. Oke, selanjutnya di posisi ketiga adalah Avoskin. Ini punya aku yang travel size by the way. Ini yang The Great Shield SPF 50 PA++++. Aku suka banget karena dia udah SPF 50, jadi udah maksimal menangkal UVB-nya, PA plus-nya ada 4 kali, juga udah maksimal menangkal UVA-nya. Terus abis itu dia ada kata-kata non-comedogenic-nya, jadi kayak makin the best. Kenapa aku punya travel size? Karena biasa aku kalau misalnya coba-coba kalau ada travel size-nya, aku mending coba travel size-nya dulu karena takut nggak cocok, karena aku cenderung sensitif, jadi kayak lumayan gampang nggak cocok sama produk lah. Makanya aku lebih baik cobain dulu yang kecil-kecil, kalau aku suka baru aku repurchase yang gede. Tapi buat ukuran travel size-nya dia cepet banget abisnya. Aku cuma pakai ini semacam 3 kali pemakaian tuh dia udah habis kayaknya, udah tinggal susah banget lah udah dipencet-pencetnya, karena kan ya sekali pakainya kan aku seperti biasa 2 jari minimal, jadi 3 kali pemakaian kayak ini habis gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian udah mantep banget mau coba ini, mending langsung yang gede aja sih sekalian menurut aku, karena biasanya travel size setidaknya 3 pemakaian habis sih, sangat disayangkan lah isinya sedikit itu. Ini 5 mili by the way travel size-nya. Nah, yang aku suka dari sunscreennya Avoskin ini adalah dia mengandung Centella asiatica, niacinamide, vitamin C, sama zinc oxide. Centella asiatica sendiri udah terkenal banget buat menenangkan kulitnya, soothing buat kulit, abis itu juga bisa bantu mengurangi beruntusan, dan cocok buat kalian yang kulitnya sensitif. Jadi menurut aku ini tuh emang pas banget kalau misalkan kalian lagi ada jerawat, terus misalkan jerawatnya lagi aktif atau misalkan jerawatnya lagi lumayan meradang, bisa coba pakai ini juga, karena yaitu dia kan ada Centella asiatica buat soothingnya kan. Terus abis itu dia mengandung niacinamide. Niacinamide dah ingredients terfavorit aku, karena dia tuh bisa buat semua masalah kulit gitu, buat menenangkan jerawat, ngurangin jerawat, mencerahkan, melembabkan, soothing, antioksidan juga. Jadi niacinamide itu the best ingredients menurut aku, makanya aku seneng banget begitu ada sunscreen yang mengandung niacinamide ini. Nah, abis itu dia ada vitamin C-nya. Niacinamide kalau digabung sama vitamin C itu maksimal banget buat bantu mencerahkan kulitnya. Dan sunscreen yang di sini tuh zinc oxide, berarti ini adalah physical sunscreen. Kalau aku baca di Google, di kayak di review-review atau kayak di website yang ada deskripsi tentang produk ini, itu dia emang dibilangnya physical sunscreen karena dia zinc oxide doang. Cuman di aku ada kayak langganan apa sih, nyari tahu skincare dalamnya gitu, kayak ingredients terselubungnya itu di Insi Decoder, biasanya aku nyarinya di situ. Nah, kalau di situ sih dibilangnya di sini tuh mengandung chemical sunscreen juga. Jadi nggak tahu nih ya yang bener yang mana, tapi harusnya sih yang bener yang legit dari si brandnya ya. Kalau legit dari brandnya ini physical sunscreen, tapi kalau misalkan dari si website tangan kedua ini tuh semacam hybrid sunscreen. Nah, ini klaimnya dia antioksidan and UV defense. Antioksidan sama UV defense sudah bantu banget buat menangkal radikal bebas. Ini klaimnya aku suka banget sih. Aku ngeluarinnya dikit aja karena ini emang tinggal dikit. Menurut aku dia tuh mirip sama Fotrepo, kayak teksturnya dia kental juga, tebel, warnanya putih juga. Dan ini kalau misalkan di blend di kulit itu dia ninggalin white cast juga di muka, cuman nggak annoying. Jadi ya white cast sewajarnya aja, bukan yang kayak putih banget gitu, enggak. Tapi dia saat di blend dia lebih lama nyerapnya, lebih lama di blendnya daripada si Fotrepo gitu. Kalau misalnya si Fotrepo kan dia lebih cepat nyerap dan lebih gampang ke blendnya, kok ini tuh enggak, kayak lebih butuh banyak waktu. Tapi selain itu aku suka sama hasilnya di kulit aku. Dia ringan rasanya, dia nggak bikin aku jerawatan, dia juga nggak bikin muka aku kayak berminyak. Jadi lumayan tahan lama lah di kulit. Makanya itu dia kenapa ini ada posisi 3, dan ini aku kayaknya bakal repurchase karena aku lumayan suka ya, karena itu dia tadi hero ingredients di dalamnya yang bikin kayak makin cinta gitu loh guys. Selanjutnya adalah For Skin Steak. Ini udah terkenal banget, sunscreennya FSS itu banyak banget yang suka, walaupun sebenarnya dia tuh klaimnya nggak buat orang jerawat atau berminyak sih. Aku belinya yang travel size, lagi-lagi aku cobain yang travel size dulu. Ini travel size nya segini 7 mili,
yang tadi ini 5 mili, ini lebih banyak. Dia mengandung SPF 50 PA++++, maksimal menangkal UVB, maksimal menangkal UVA. Jadi aku suka. Nah, dia ini namanya Protect Weightless Sunscreen. Jadi menurut aku ini sesuai dengan klaimnya yang weightless, karena ini ringan banget di kulit. Dia kalau misalkan dari packagingnya dia bilangnya itu mengandung niacinamide sama centella asiatica, makanya itu dia kenapa aku suka juga sama sunscreen ini. Terus klaimnya juga dia low irritant sama pas buat kalian yang kulitnya sensitif. Tapi yang aku temuin FSS sunscreen itu chemical sunscreen, walaupun chemicalnya juga nggak banyak banget gitu sih guys, karena ada beberapa sunscreen lain yang aku cobain dari lokal itu kayak ingredients chemical sunscreen itu kayak banyak banget, tapi kalau ini tuh enggak. Jadi menurut aku ini masih aman, karena di aku pun walaupun ini chemical sunscreen dia nggak bikin kulit aku jerawatan, nggak bikin aku masalah, pokoknya kulitnya nggak bikin aku komedoan segala macam. Maka itu dia kenapa ini ada di posisi kedua, dan aku ngerti banget sih kenapa orang-orang hype banget suka sama sunscreen ini. Dia buat teksturnya sendiri lebih ringan daripada yang tadi. Kalau misalnya kayak gini nih kelihatannya putih dan kental, tapi sebenarnya kalau misalkan di blend itu dia langsung kayak jadi air gitu. Jadi aku suka, dia cepet banget nyerapnya. Dia jauh lebih cepet nyerapnya daripada dua ini. Dan pas udah nyerap itu enak banget, kayak nggak berasa pakai apa-apa, ringan banget. Jadi buat daily sunscreen aku suka banget ini. Pertama kalau misalkan kayak mau pergi-pergi atau kalau misalkan mau pakai makeup, itu kadang-kadang agak malas kalau misalkan layer banyak produk di muka kan. Jadi kalau misalkan pakai sunscreen yang ringan kayak gini, aku seneng banget sih guys. Dan lagi-lagi aku juga seneng banget sama ingredientsnya. Dia ada niacinamide-nya juga, sama ada centella asiatica-nya kayak tadi Avoskin. Udah gitu ini juga non comedogenic, jadi emang dari klaimnya aja udah non comedogenic, makanya insya Allah aman buat kulit aku yang berjerawat dan sensitif. Udahlah, aku gak usah cerita panjang-panjang tentang ini, pokoknya ini aku suka banget. Nah, buat urutan pertama, ini aku juga agak shock sih kenapa aku pilih ini. Cuman karena emang aku suka banget sama hasilnya, dan ini aku udah pernah bikin reviewnya full satu video tentang produk ini. Jadi ntar kalian bisa langsung cek. Ini adalah Kerasan Solar Smart UV Protector, SPF-nya 45 PA++++. Jadi ini SPF-nya emang nggak 50, dia 45, berarti 45 tuh kalau nggak salah sekitar 97, sekian persen menangkal UVB-nya. Sedangkan kalau PA+ 4 kali, berarti dia menangkal UVA-nya secara maksimal. Nah, dia klaimnya juga non comedogenic, jadi aku senang. Udah gitu dia nggak ada alkohol, nggak ada fragrance, bla bla bla. Pokoknya ini aman buat kulit yang sensitif. Nah, ini aku tuh kayak sebenarnya ingredientsnya tuh kayak nggak familiar gitu, karena dia pakai city stem sama rice extract. Kalau rice extract lumayan udah banyak yang pakai ya, cuman city stem ini aku baru denger lah. Jadi city stemnya ini sama rice extract itu bantu buat menutrisi, melembabkan dan melindungi kulit dari polusi. Dia teksturnya itu bilangnya cloud like texture, jadi teksturnya itu klaimnya ringan banget, seringan awan gitu. Tapi itu klaim si cloud like texture tuh aku setuju banget. Dia benar-benar seringan itu. Tadi kelihatan gak sih? Aku belum nunjukin banget ya. Dia benar-benar seringan itu. Kalau misalnya diginiin emang dia kayak kental gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ini bisa merasakan langsung, dia tuh kayak agak foamy gitu. Terus kalau misalkan di blend itu dia jadinya tuh cair kayak si FSS juga. Cepet banget nyerapnya di kulit, aku suka. Terus dia sama sekali nggak ngasih white cast di muka. Jadi menurut aku yang nggak ngasih white cast di muka itu dua ini, FSS sama Kerasan. Cuma si Kerasan ini gokil sih, mau di reply berkali-kali pun dia nggak bakal nunjukin white cast sama sekali. Setebel apapun dia nggak nunjukin white cast sama sekali. Jadi aku kayak pertama-tama nyobain aku kayak lumayan amazed gitu loh sama hasilnya di muka. Padahal si Kerasan ini hitungannya hybrid sunscreen guys. Oh tadi aku sampai gara-gara terlalu semangat aku jadi nggak bilang ini packagingnya seperti ini. Dia 30 mili, kalau dibanding sama Fotorepo ini dia tadi 30 mili juga, mirip-mirip lah ya, cuman tinggian si Fotorepo ini. Dia non alkohol, non fragrance, sama no essential oil, jadi aman buat kulit sensitif. Nah ini cepat banget nyerapnya di muka, ringan banget juga rasanya. Pokoknya ini teringan dari 4 ini, sunscreen yang paling ringan yang menurut aku rasakan. Buat kalian yang kulitnya berminyak, tenang aja, ini nggak bikin muka kalian berminyak karena dia tahan lama, dan emang klaimnya dia bilang dia tahan hingga 8 jam sih guys. Oke, jadi itu dia battle dari 4 sunscreen yang aku suka dari lokal. Ada sih beberapa sunscreen lagi yang belum aku cobain. Yang paling terkenal aja ya, yang aku belum cobain ya, itu ada sunscreen RH, katanya tuh bagus juga. Sama sunscreennya Azarin juga itu katanya bagus. Sama satu lagi ada sunscreen apa lagi ya? Ada satu sunscreen lagi yang lumayan terkenal tapi aku belum cobain. Cuma sisanya rata-rata aku udah cobain. Dan tetap 4 ini yang menurut aku pas buat yang kalian berjerawat, berminyak, sama sensitif. Buat kalian nanya kenapa Rose All Day gak masuk ke sini, karena biasanya aku pakai Rose All Day. Aku suka banget sama Rose
All Day, dia non comedogenic, dia nggak bikin aku jerawatan, cuman dia tuh finishnya emang lebih nge-hydrate muka, jadi dia lumayan bikin glowing muka. Jadi buat kalian yang kulitnya berjerawat mungkin kalian kurang suka karena bener-bener jadi becek gitu. Aku biasanya pakai itu emang kalau misalkan kayak aku pengen ngasih finish di muka aku tuh lebih kayak sehat-sehat becek gimana gitu, baru aku pakai Rose All Day. Cuma berhubung kita bahasnya hari ini adalah yang buat berminyak, sensitif dan jerawat, jadi aku nggak bahas itu. Aku pribadi kalau sehari-hari pakai sunscreennya emang suka ganti-ganti tergantung kondisi kulit aku lagi kayak gimana. Tapi sebenarnya paling sering aku pakai itu adalah sunscreen dari Anessa sih, yang benar-benar sering banget aku pakai karena aku suka banget sama sunscreen Anessa yang milk. Cuma kalau versi lokal ya ini yang aku bahas tadi 4. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Semoga kalian suka video ini, semoga video ini membantu. Komen lagi di bawah kalian pengen aku battlein skincare apa dari lokal kalau bisa, karena aku senang banget sama produk-produk lokal sekarang, kece parah. Rata-rata semua makeup sama skincare aku 90% lah aku pakai lokal. Oke, kalau misalkan kalian suka jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian tentang video terbaru aku. See you on the next video. Bye.